Bencana longsor yang melanda Desa Kreana, Kecamatan Botin Lebele, Kabupaten Malaka sejak 27 April 2026 lalu tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga memaksa sejumlah keluarga meninggalkan tempat tinggal mereka demi keselamatan. Di tengah keterbatasan dan ketidakpastian, para korban kini berusaha bangkit dengan membangun hunian darurat di lokasi yang dianggap lebih aman. Salah satu keluarga terdampak adalah keluarga Mikhail Manek dan istrinya Yuliana Bui. Saat didatangi di hunian barunya, Yuliana menceritakan bahwa keluarganya telah meninggalkan rumah lama sejak longsor pertama terjadi pada akhir April lalu. Hunian sederhana yang kini mereka tempati dibangun secara swadaya dengan memanfaatkan material yang masih bisa diselamatkan dari rumah lama yang terdampak longsor. Dinding rumah terbuat dari seng bekas, rangkanya menggunakan kayu-kayu hasil bongkaran bangunan lama, sementara lantainya masih berupa tanah liat tanpa lapisan semen. Meski jauh dari kata layak, rumah darurat tersebut kini menjadi tempat berlindung bagi 5 anggota keluarga. Mereka terdiri dari pasangan suami istri, 2 orang anak, serta seorang cucu yang masih kecil. Di tengah kondisi yang serba terbatas, keluarga ini tetap berusaha menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Aktivitas berkebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yuliana mengaku bersyukur karena berbagai bantuan mulai berdatangan sejak mereka mengungsi. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Malaka telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako, matras, terpal, pakaian, serta sabun. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka juga telah memberikan bantuan pangan berupa beras kepada para korban terdampak. Meski kehilangan rumah dan harus memulai kehidupan dari nol, Yuliana memastikan seluruh anggota keluarganya hingga saat ini dalam kondisi sehat. Sementara itu, Sekretaris Desa Kreana Yohanes Maneksuri melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 5 kepala keluarga yang memilih mengungsi. Ada pula warga yang kini telah membangun rumah darurat di lokasi yang lebih aman guna menghindari resiko longsor susulan. Menurutnya, langkah tersebut diambil karena kondisi tanah di wilayah terdampak masih belum stabil dan berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi warga yang masih bertahan di sekitar lokasi longsor. Pantauan di Desa Kreana pada Selasa 26 Mei 2026 menunjukkan bahwa kondisi di lokasi bencana masih memprihatinkan. Tanah di sejumlah titik terlihat terus bergerak, terutama saat hujan turun. Warga pun hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran karena longsor susulan sewaktu-waktu dapat terjadi dan memperparah kerusakan yang sudah ada. Kerusakan juga tampak pada ruas jalan utama yang melintasi kawasan tersebut. Sebagian badan jalan terlihat semakin turun dan mengalami pergeseran sehingga posisinya lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran akan terputusnya akses transportasi apabila pergerakan tanah terus berlanjut. Di sekitar pemukiman warga, tanda-tanda ketidakstabilan tanah juga terlihat jelas. Retakan-retakan panjang menganga di berbagai titik pekarangan dan sekitar rumah penduduk. Sebagian retakan bahkan terus memanjang seiring tingginya curah hujan yang masih mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Situasi ini membuat warga berharap adanya langkah penanganan yang lebih cepat dan menyeluruh dari pemerintah, baik untuk menjamin keselamatan masyarakat yang masih berada di kawasan rawan, maupun untuk membantu para korban yang kini berjuang membangun kembali kehidupan mereka dari hunian-hunian darurat yang sederhana. Warga sekitar juga menyebut bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malaka melalui Dinas PUPR sebelumnya telah turun langsung ke lokasi dan melihat kondisi tersebut. Namun hingga kini belum ada tindakan konkret sebagai tindak lanjut terhadap kondisi tersebut. Ini di bagian yang lain, ya, tapaknya struktur tanah di sini sangat labil dan kemungkinan akan terus bergerak ketika intensitas hujan tinggi semakin turun di hari-hari ke depannya. Itu rumah warga yang terdampak langsung tampak miring. Ya, ada beberapa unit yang sudah dikosongkan dan ada yang sudah membongkar sebagian bahan bangunan yang kondisinya masih baik. Ya, jalan raya ini juga merupakan jalan utama menuju ke pusat kecamatan di seberang Kali Tularan, yaitu Kecamatan Botin Lebele di Desa Takarai, dan di sana juga ada pusat pelayanan kesehatan yakni Puskesmas Sarina.